pelaksanaan Beauty with a Purpose. Ke India, Tengalana, untuk mengikuti ajang Miss World. Nah, apa saja nih yang akan nanti ditunjukkan oleh Monica untuk merepresentasikan Indonesia di ajang Miss World? Apa saja yang akan kamu lakukan di sana? Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada press conference hari ini. Sebuah kehormatan bisa bersama teman-teman media dan juga para sponsor dan desainer. Saya sangat excited ya Kak untuk berangkat ke Miss World. Dan saya juga sangat tidak sabar untuk menunjukkan ke dunia seberapa indahnya Indonesia. Dari keberagaman kultur kita, dari musik-musik tradisional kita, tarian tradisional kita, tapi yang tidak kalah penting yang saya ingin tonjolkan di Miss World adalah keramahan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu dikenal dengan ramah tamahnya, sopan santunnya, dan itu tidak dimiliki semua orang di dunia. Maka dari itu, saya yakin Indonesia bisa menonjol di Miss World. Yes, kita semua juga yakin Indonesia akan menonjol di Miss World. Benar ya pemirsa sekalian ya? Nah, Monica tadi akan kita udah melihat baru 2 penampilan. Tadi dari tarian Sumatera Utara dan juga komposisi yang begitu indah. Beberapa lagu dijadikan satu di mash up dalam permainan piano. Persiapannya seperti apa sih Monica? Persiapan yang udah kamu lakukan selama 8 bulan ya? 8 bulan ini apa aja sih? Tentunya selama 8 bulan itu bukanlah perjalanan yang simple, bukanlah perjalanan yang sebentar. Selama 8 bulan bersama Ibu Liliana, bersama Miss Indonesia dan juga SMN dan Star Harvest Academy, saya diasah, dibina setiap hari, tidak ada kata libur, tidak ada kata capek. Setiap hari saya belajar dengan satu tujuan yaitu membanggakan Indonesia di Miss World. Kelas-kelas pun sudah saya tekunin, mulai dari kelas public speaking, ada kelas modeling, ada kelas makeup, dan banyak kelas lainnya. Tapi tidak kalah penting, selama 8 bulan ini, saya berusaha untuk fokus kepada kesehatan saya, baik secara fisik dan juga mental. Karena di Miss World, kita akan berpartisipasi bersama 140 kontestan lainnya. Ketika kita punya confident atau rasa percaya diri dalam diri kita sendiri, kita bisa memberikan yang terbaik kepada dunia. Tapi ketika kita tidak menjaga diri kita dari dalam dan kita tidak punya self-confidence, kita bisa ya biasa-biasa aja di Miss World dan itu bukanlah sesuatu hal yang saya mau untuk Indonesia. Terima kasih. Thank you Monica. Nah, ya boleh berikan tepuk tangan untuk Monica ya. Selain talent show Monica, salah satu aspek yang akan dinilai di Miss World itu nanti adalah Beauty with a Purpose yang seperti tadi juga sudah dielaborasi oleh Ibu Liliana Tadosudibyo. Beauty with a Purpose sendiri akan memberikan kesempatan kepada para perempuan muda untuk menggunakan kemampuan mereka dalam memberikan kontribusi yang nyata, yang berdampak bagi kehidupan sesama yang kurang beruntung. Nah, kita semua penasaran nih Monica, topik apa sih gitu? Mungkin tadi Ibu Liliana sudah sedikit mengelaborasi, tapi sebagai Monica yang terjun langsung ke lapangan, ke desa Ciseke, seperti apa pengalamannya, isu apa yang utama di sana, dan bagaimana kamu strive with the project itself? Pastinya kan ada banyak tantangan ya Monica, mungkin bisa diceritakan buat kita semua. Project Beauty with a Purpose saya, judulnya adalah Pipeline for Lifeline, itu adalah passion project saya. Saya sendiri mempunyai latar belakang dari teknik kimia, saya lulusan teknik kimia, dan air merupakanlah salah satu topik yang dipelajari selama 4 tahun saya berkuliah di sana. Sebelum saya lulus, saya juga melakukan riset dan telah mempublish secara internasional sebuah jurnal, dan itu ada hubungannya dengan air. Ketika saya menjadi Miss Indonesia dan saya harus melakukan sebuah Beauty with a Purpose project, saya langsung tahu, saya mau project ini ada bersinggungan dengan air. Dan ketika saya terjun langsung untuk survei ke Kampung Ciseke di Serang, Banten, melihat apa yang sedang terjadi di kampung sana, melihat kesusahan mereka, hati saya tersentuh dan seperti yang Ibu sebutkan, hati saya rasanya hancur melihat apa yang sedang terjadi di sana. Saya selalu percaya sebuah quotes, "Don't wait for a miracle when you can be one."
Di sini saya adalah seorang anak muda yang mempunyai ambisi, yang mempunyai energi, dan juga mempunyai skill dan kemampuan untuk membantu mereka. Dan dari situ saya tahu saya harus membantu mereka apapun caranya. Dan perjalanan untuk melakukan proyek ini tentulah tidak mudah. 8 bulan lamanya saya bolak-balik ke kampung Ciseke untuk melakukan survei, melakukan riset, melakukan pembangunan. Saya sendiri ikut aduk semen, ikut membangun fasilitas MCK-nya. Wow. Dan saya juga menyadari ternyata saya punya talenta ngecat itu dari pelaksanaan Beauty with a Purpose. Nah, tapi ya di situ saya belajar banyak sekali hal. Banyak hal yang saya pelajari ketika Beauty with a Purpose project itu tidak akan saya dapatkan dimanapun. Di sana saya belajar satu hal yang paling penting. Kita harus belajar, kita harus selalu berusaha untuk mensyukuri hidup kita. Di sana, mereka itu hidup dengan penuh kekurangan. Mereka itu hidup dengan ketiadaan sangat banyak hal. Mereka tidak punya air bersih. Mereka tidak punya edukasi seperti kita. Tetapi setiap hari, mereka mampu bangun dan tetap tersenyum. Mereka mampu bangun dan tetap berterima kasih kepada Tuhannya karena mereka bisa hidup satu hari lagi. Kita yang mempunyai sangat banyak hal yang luxurious di sini, yang membuat kita nyaman di sini, tapi terkadang kita masih saja mengeluh. Kita masih aja rasanya nggak cukup. Ketika saya terjun ke sana, saya belajar apa yang saya miliki. Semua orang, semua yang fasilitas yang saya miliki itu sudah lebih dari cukup. Jadi marilah kita semua belajar untuk bersyukur. Terima kasih. Wow,